Shalom, selamat pagi. Jumpa lagi dengan kami pelayanan suara pertobatan dimanapun kita berada. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita melakukan setiap aktivitas hidup kita akan merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Kau Allah yang begitu luar biasa, yang mencintai hidup kami lebih dari kami mencintai hidup kami, mengasihi hidup kami lebih dari kami mengasihi hidup kami, memperhatikan hidup kami lebih dari kami memperhatikan hidup kami. Terima kasih Tuhan karena kuasa-Mu melebihi segala-galanya, yang senantiasa mencurahkan kasih dan perhatian-Mu bagi kami. Bila lewat setiap pengalaman hidup dan kuasa-Mu Tuhan yang bekerja dari dulu sampai sekarang, tetap kami rasakan, kami nikmati bila kami boleh berjalan di dalam kehendak dan tuntunan firman-Mu. Bapa, terima kasih, berbicaralah kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan membuka firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 50 ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Tema firman Tuhan pagi hari ini mengatakan bahwa Tuhan pasti mereka-rekakan yang terbaik untuk anak-anaknya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi catatan penting bagi saudara dan saya adalah harus kita tahu bahwa hidup ini ada yang memilikinya, ada yang menguasainya, mengaturnya, memakainya, merancangnya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Entahkah itu menjadi berkat untuk kehidupan satu bangsa, atau menjadi berkat untuk kehidupan satu keturunan keluarga, atau menjadi berkat bagi lingkungan pelayanan kita, pekerjaan kita, yang pastinya hidup ini dimiliki oleh Tuhan dan Tuhan ingin merancang, memakai, memilikinya dan mengaturnya untuk terus menjadi berkat. Lewat renungan hari ini kita membaca satu firman Tuhan bahwa manusia mereka-rekakan yang jahat terhadap sesamanya, tetapi Tuhan pasti mereka-rekakan yang terbaik untuk anak-anaknya. Belajar dari kehidupan Yusuf, tentunya ini adalah satu pengalaman hidup yang sangat luar biasa, di luar dari pikiran manusia, kemampuan manusia, dan juga di luar daripada ekspektasi setiap orang. Tetapi apa yang dialami oleh Yusuf? Mengalami penolakan dari saudara-saudaranya. Karena dengan satu alasan yang sangat mudah, bahwa Yusuf lebih dikasihi oleh ayahnya daripada saudara-saudaranya yang lain. Ketika suatu saat saudara-saudaranya mengembalakan kambing domba ayahnya di Sikem, Yusuf atau yang disebut dengan anak daripada Yakub atau Israel menyuruhnya untuk memastikan keadaan saudara-saudaranya yang mengembalakan kambing domba di Sikem. Akhirnya Yusuf mendengarkan perintah Yakub atau Israel dan dia berangkat. Dalam perjalanannya dia berjumpa dengan saudara-saudaranya di Dotan. Dari jauh mereka sudah melihat bahwa Yusuf telah datang. Mereka memiliki kesepakatan atau bermufakat ingin membunuh Yusuf. Karena kecemburuan, ayahnya lebih mencintainya, mengasihinya lewat mimpi-mimpi yang diceritakan oleh Yusuf, menimbulkan sakit hati, menimbulkan kecemburuan, menimbulkan kekecewaan terhadap Yusuf. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bisa melihat bahwa kehidupan Yusuf begitu luar biasa. Dan pada akhirnya ketika dia sampai di Dotan, sudah bermufakat saudara-saudaranya untuk membunuhnya. Tetapi atas perkataan Ruben mengatakan bahwa jangan kita membunuhnya, lebih baik kita menjualnya. Dan singkatnya pada akhirnya kesepakatan mereka, Yusuf dilemparkan ke dalam sumur. Lebih baik kita lemparkan ke sumur di padang gurun ini. Dan saat itu ketika lewat saudara-saudara Ismail, Yusuf diangkat dari sumur.
dijual kepada orang-orang Ismail dengan harga 200 shikal. Dan kemudian Yusuf dijual lagi oleh orang Midian ke orang Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mendengar perkataan ini, apa yang ada di dalam benak pikiran kita dan apa yang timbul di dalam hati? Perlakuan atau perbuatan saudara-saudaranya yang bermufakat untuk membunuhnya pada akhirnya dilemparkan ke dalam sumur dan pada akhirnya dijual kepada orang Midian, dan orang Midian menjualnya Yusuf lagi kepada orang Mesir. Pengalaman hidup yang dialami oleh Yusuf adalah satu pengalaman hidup yang sangat luar biasa. Secara manusia pasti yang timbul di dalam pikiran kita adalah sakit hati, kekecewaan, kebencian, dan amarah. Itu yang ada. Tetapi apa yang terjadi? Yusuf tahu bahwa dirinya bukan orang sembarangan. Ia adalah seorang anak Tuhan yang berasal dari keturunan orang benar, yang taat akan Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, dan yang percaya akan rancangan Tuhan. Sama seperti Abraham, kakeknya. Ketika Abraham berada di usia kasih, Tuhan mengatakan pergi, dan tentu pengalaman hidup yang tidak mudah yang dialaminya. Sama demikian dengan Yusuf, ketika diperlakukan tidak adil oleh saudara-saudaranya, ditolak, dilemparkan ke sumur dan dijual kepada orang Midian, dan orang Midian menjual lagi kepada orang Mesir. Tentunya ini adalah satu perlakuan hidup yang tidak manusiawi. Tetapi itu diterima oleh Yusuf dan dia tahu siapa dirinya. Dia bukan orang biasa-biasa saja, tetapi dia adalah seorang anak Tuhan, keturunan orang benar yang dipercaya oleh Tuhan. Dia tahu prinsip hidup yang benar. Dia tahu bagaimana dia harus bersikap, bagaimana dia harus meresponi setiap perbuatan-perbuatan dari orang-orang di sekitarnya, dan memiliki pikiran-pikiran yang hati yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita merenungkan peristiwa kehidupan Yusuf, bagaimana dengan kita orang Kristen atau anak-anak Tuhan? Masalah sedikit kita sudah langsung sakit hati. Sedikit perlakuan tidak baik dari saudara atau keluarga atau kerabat, kita langsung punya kebencian, dendam, dan akar pahit. Artinya bahwa kita tidak tahu siapa diri kita sebenarnya. Tetapi kita pun harus memiliki sifat yang sama, cara yang sama, pandangan yang sama, pemahaman yang sama seperti Yusuf. Sekalipun diperlakukan tidak adil, saudara-saudaranya mereka-rekakan yang jahat, tapi dia tahu bahwa dirinya bukan orang sembarangan, tetapi dia adalah seorang anak Tuhan, keturunan orang benar yang percaya kepada Tuhan. Ia tahu prinsip hidup yang benar, respon hidup yang baik, dan bagaimana bersikap untuk menghadapi setiap tekanan dan masalah yang ada. Itu yang disebut dengan anak Tuhan. Bukan yang ditonjolkan adalah kebencian, kemarahan, dendam, dan akar pahit, tetapi yang ditonjolkan adalah dirinya adalah seorang anak Tuhan, keturunan orang benar yang percaya kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kelihatan bahwa dirinya adalah keturunan orang benar. Dia pun percaya kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, menjaga kekudusan hidupnya kepada Tuhan. Sehingga ketika dia digoda oleh istri Potifar, dia harus menjaga kekudusan hidupnya di hadapan Tuhan. Bukan dia tidak ingin melakukan perbuatan zina, karena perbuatan zina itu berdosa kepada Tuhan, mendukakan Roh Kudus yang ada di dalam dirinya, dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu adalah cara hidup orang benar. Kalau orang dunia dia bisa melakukan dosa, gak apa-apa berzina, mumpung ada di dalam istana raja. Apalagi istri raja yang merayunya, mudah untuk jatuh ke dalam dosa, dan dia mungkin menjadi salah satu orang yang lebih penting karena sudah tidur bersama dengan istri Potifar. Tapi dia tahu bahwa kehidupan anak Tuhan tidak boleh dicemari oleh dosa perzinahan. Keturunan orang benar yang percaya kepada Tuhan, kekudusan hidupnya diutamakan. Bagaimana hatinya yang diutamakan ketika menghadapi orang-orang yang berlaku tidak adil terhadapnya, penolakan dari saudara-saudaranya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika dia digoda oleh istri Potifar, apa yang dialami oleh Yusuf? Ia diintimidasi, ia difitnah, mengalami fitnah, bukan hanya penolakan
berkuasa pada saat itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kadang hidup sebagai orang benar memang diperlakukan tidak adil, sewenang-wenangnya, suka-suka orang. Tetapi ingat firman Tuhan hari ini, manusia bisa memandang kamu rendah, manusia bisa menyakitimu, menekanmu, mengabaikanmu, bahkan tidak memperhatikanmu. Tapi apabila kita tahu siapa diri kita, kita adalah anak-anak Tuhan, kita adalah keturunan orang-orang benar yang harus percaya kepada Yesus Kristus, menjaga sikap hati kita, menjaga pikiran kita, menjaga respon hidup kita. Yang kita lakukan bukan pembalasan kepada orang lain, tetapi pembalasan yang terbaik adalah hidup berkenan kepada Tuhan, menjaga kekudusan hidup, memberikan pengampunan kepada orang-orang yang berlaku tidak benar, karena itu adalah pembalasan yang terbaik. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Tuhan mengangkat dan membela kehidupan Yusuf. Bukan hanya di dalam istana Firaun dia diangkat untuk menjadi seorang gubernur yang sangat terkenal, menyelamatkan Mesir dari 7 tahun kelaparan, menjadi 7 tahun kekelimpahan dan 7 tahun kelaparan yang terjadi. Dia sudah menyediakan makanan bagi bangsa Mesir untuk menyelamatkan mereka dari kelaparan. Bukan hanya itu saja, tetapi dia bisa menyelamatkan keluarganya, keturunannya, dan suatu bangsa yang besar, yaitu bangsa pilihan Tuhan, atau yang disebut dengan keturunan Yusuf, atau keturunan ayahnya Yakub, atau keturunan Israel, menyelamatkan mereka dari kelaparan yang terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita perlu belajar daripada kehidupan Yusuf. Banyak anak muda yang mudah kecewa dengan orang lain. Banyak orang tua yang gampang sakit hati kepada saudaranya, kepada orang tuanya, kepada keluarganya, kepada orang lain di sekitar kita. Tetapi apakah itu menunjukkan bahwa sakit hati, kebencian, amarah itu adalah pembalasan yang terbaik? Bukan yang terbaik untuk diri kita dan bukan juga yang berkenan kepada Tuhan. Tapi pembalasan yang terbaik adalah kita mengatakan seperti Yusuf, manusia mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan selalu mereka-rekakan yang terbaik. Perlu kita camkan baik-baik bahwa hidup ini ada yang memilikinya, yaitu Tuhan. Saudara hanya sebatas saudara-saudara. Ada yang mengaturnya. Orang lain mungkin mengatur dan merencanakan yang jahat, tetapi Tuhan akan mengatur semua itu menjadi baik apabila kita tahu bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, orang-orang benar, keturunan anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Tentunya respon hidup kita berbeda menghadapi setiap persoalan, menghadapi setiap tekanan, menghadapi setiap kesulitan, menghadapi setiap fitnahan, menghadapi setiap cercaan yang ada. Karena kalau Tuhan yang memilikinya, Tuhan yang menguasainya, Tuhan yang mengaturnya, Tuhan yang membelanya, Tuhan yang turut bekerja dalam segala perkara hidup, dia pasti turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Lewat pengalaman kehidupan Yusuf kita belajar proses hidup setiap orang tidaklah sama. Mungkin Yusuf harus ditolak oleh saudara-saudaranya, dibenci, dan tujuan mereka adalah membinasakan atau membunuhnya, menghilangkan Yusuf dari tengah-tengah keluarganya. Tapi Tuhan menuntun, sekalipun dia masuk di dalam istana Firaun, difitnah oleh istri Potifar, dia dimasukkan ke dalam penjara. Tapi itu proses hidup yang Tuhan izinkan untuk dia jalani sebagai satu pembentukan iman, sebagai satu pembentukan karakter, sebagai satu pembentukan pikiran, sebagai satu pembentukan gaya hidup anak-anak Tuhan untuk menjadi orang-orang penting di mata Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita belajar. Apa yang dialami oleh Yusuf adalah karakter Yesus Kristus. Ketika dia difitnah, ia tidak membalaskan dendamnya. Ketika ia disakiti oleh saudara-saudaranya, ia tetap melakukan yang terbaik. Ketika ia ditolak oleh saudara-saudaranya, dia tidak melakukan pembalasan. Karena manusia mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Kita melihat Tuhan ketika Tuhan difitnah, Tuhan Yesus diam, tidak melakukan pembalasan. Ketika dia datang ke dunia dan ditolak oleh banyak orang, Tuhan tidak melakukan pembelaan atas dirinya. Dan ketika Tuhan dianiaya, diperlakukan tidak adil, dia tidak mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan yang berkuasa,
baik di surga maupun di bumi. Tetapi pada akhirnya Allah mengangkat dia dan meninggikan dia di atas segala-galanya. Lewat firman Tuhan hari ini kita belajar dari kehidupan Yusuf. Masalah kita berbeda-beda, persoalan kita berbeda-beda, cara menjalaninya berbeda-beda. Tetapi manakala kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhanlah yang akan membela hak anak-anak Tuhan, Tuhanlah yang akan mengangkat kehidupan anak-anak Tuhan, Tuhanlah yang mereka-rekakan hidup semua manusia, Tuhan juga yang menjadi Tuhan atas hidup kita untuk mengatur, membimbing dan meluruskan jalan hidup setiap orang kepada tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan bagi Yusuf adalah menjadi Perdana Menteri di Mesir, menyelamatkan bangsa Mesir dan menyelamatkan keluarga dan keturunan Israel. Tetapi apa yang menjadi tujuan Tuhan bagi kita adalah hidup menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana caranya? Terimalah setiap proses hidup tanpa bersungut-sungut, tanpa menyalahkan orang lain, dan tanpa ada kebencian, dendam di dalam hati kita. Apapun persoalannya, lihat Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, belajar dari Yusuf, jangan lihat tekanan. Belajar dari Yusuf, jangan diingat sakit atau kesusahan saat ini. Belajar dari Yusuf, jangan lihat kesulitannya. Tetapi yang diingat adalah Tuhan sedang mereka-rekakan yang terbaik untuk hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita tutup dalam doa. Bapak, terima kasih buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Hidup ini singkat tapi tidaklah mudah untuk kami jalani. Setiap masalah, kesulitan, tekanan, bahkan perlakuan hidup dari orang-orang di sekitar kami, baik keluarga, baik pelayanan, bahkan juga di dalam lingkungan masyarakat. Kadang kami merasa tidak adil, tapi kami tahu Tuhan Engkau yang adil. Dan hanya Tuhan adalah satu-satunya pribadi yang seadil-adilnya untuk menegakkan kebenaran dan keadilan-Mu bagi kami. Kami pun belajar Tuhan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kami adalah keturunan orang-orang benar yang percaya kepada Tuhan. Maka Tuhan Engkau yang menguasai, Engkau yang memiliki, Engkau yang mengatur. Bahkan juga Tuhan yang membimbing hidup kami untuk berjalan di dalam kehendak-Mu. Bapak, terima kasih, berkati semua para pembaca pendengar suara pertobatan dimanapun kami berada. Setiap kami yang mengalami pergumulan, tekanan hidup, persoalan, kami tidak lihat itu menjadi penderitaan bagi kami. Tetapi kami melihat ada rencana Tuhan dan maksud Tuhan yang terbaik di dalam semuanya untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Terima kasih.